Halo semuanya, kali ini saya akan menjelaskan sebuah sistem pendukung keputusan menggunakan metode MFEP untuk studi kasus pemilihan calon penerima manfaat bantuan sosial ya. Oke, saya mulai dari ekstrak filenya ya. Saya ekstrak di sini ya, programnya. Ini aplikasinya merupakan aplikasi berbasis web ya. Oke, setelah diekstraksi ya, maka aplikasi webnya bisa kita copy paste atau bisa kita cut ya ke dalam server web kita. Nah, ini spesifikasinya harus menggunakan Laragon ya dengan PHP versi 7.2 ya, atau versi 7, versi 8 tidak bisa ya. Kemudian kita masuk ke root servernya karena ini merupakan demonstrasi ya. Saya masukkan ke folder demo ini ya. Oke, proses copy-nya nanti kurang lebih seperti ini ya. Nah, setelah berhasil dimasukkan ke root folder ya, berikutnya kita akan membuat database baru ya. Databasenya nanti di sini ya, di BSPK Kemensos ya, menggunakan metode MFEP ya, bisa dibuka menggunakan Notepad++ ya. Kemudian ini kita copy paste semua ya, Ctrl A, Ctrl C ya. Kemudian dari Laragon kita buat database baru di sini ya. Oke, kita buat database baru ya. Di sini ya, karena demo ya, nama databasenya saya buat menggunakan bagian depannya adalah demo ya, SPK MFEP Kemensos ya. Jadi metode MFEP sendiri merupakan metode multifaktor evaluation process ya. Untuk teorinya lebih lanjut dibahas dalam video yang lainnya. Saya klik OK ya. Kemudian karena kita tadi demo ya, kita filter demo ya. Demo SPK MFEP Kemensos. Di sini belum ada tabelnya ya. Oleh karena itu hasil copy dari sini ya, kita masuk ke bagian permintaan, kita paste di sini ya, dan berikutnya kita klik eksekusi. Nah, jika eksekusi berhasil ya, walaupun ada peringatan seperti ini ya, maka nanti akan terbentuk suatu struktur tabel. Tapi dalam HDSQL biasanya tidak langsung terlihat struktur tabelnya ya. Oleh karena itu kita perlu klik segarkan di sini ya. Kalau masih belum bisa, kita klik tutup koneksi dulu, kemudian kita buka lagi ya koneksinya, sehingga nanti kita lihat di sini struktur tabelnya sudah terbentuk ya. Dari akun, kontak dan lain sebagainya, teman-teman bisa lihat datanya di sini ya. Nah, seperti ini ya. Detailnya kurang lebih seperti itu. Setelah itu langkah berikutnya yang perlu dilakukan adalah kita masuk ke bagian application ya, kemudian kita masuk ke bagian config ya. Selanjutnya kita masuk ke bagian database. Di sini kita edit ya. Pada bagian DB default kemudian database ini. Nah, ini kita sesuaikan dengan nama database yang sudah kita buat tadi ya. Tadi kita buat nama database dengan nama demo SPK MFEP Kemensos ya. Nah, ini sekaligus kita koreksi ya. Tadi tulisan Kemensosnya salah ini ya. Kemensos kurang lebih seperti ini ya. Kemudian ini kita copy sekalian ya. Kita copy Ctrl C, kemudian kita klik OK ya. Oke. SPK. Oke, kalau memang tidak bisa ya tadi perubahan seperti tadi ya, kita buat ulang saja, kita hapus ya. Kemudian di sini kita buat lagi baru ya. Database baru ya, demo ya, SPK MFEP kemudian Kemensos. Pastikan tulisannya sudah benar ya. Oke, kemudian kita klik OK ya. Ini masih terlihat tadi datanya ya. Jadi kita coba refresh dulu ya, SPK MFEP Kemensos. Nah, ternyata tadi terbuat di sini ya. Dan di sini kalau kita perhatikan belum ada struktur tabelnya. Oleh karena itu kita coba eksekusi ulang ya. Ini kita Ctrl A, Ctrl C ya. Kemudian berikutnya kita masuk ke permintaan ya. Kemudian di sini Ctrl A, Ctrl V ya. Kemudian setelah itu kita eksekusi di sini ya, eksekusi ya sampai berhasil ya. Kalau berhasil semestinya ini akan terbentuk suatu struktur tabel. Nah, kita lihat di sini sudah terbentuk struktur tabelnya ya. Kemudian setelah itu kita sunting ya, kita copy di sini ya, kita copy, oke ya. Demo SPK MFEP Kemensos ya. Kemudian kita masuk tadi ke bagian di sini ya, application config database ya. Di bagian database ini ya,
kita edit ya bagian ini menjadi seperti tadi, demo SPK MFEP Kemensos. Sampai di sini untuk proses instalasinya sudah berhasil semestinya ya. Kemudian kita masuk ke bagian demonstrasi ya, kita masuk ke localhost, kemudian /demo. Kita coba refresh. Tadi program kita ada di sini, SPK Kemensos MFEP CI 31 umum ya. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian ini ya. Nah, untuk yang lain-lainnya seperti identitas dari sistemnya ya, teman-teman bisa mengeditnya nanti melalui database ya. Di bagian profil sistem. Profil sistem masuk ke bagian data ya. Nah, nanti di sini alamat web lokasi, kemudian nama lokasi itu bisa diedit. Misalnya kalau sekarang ya bernama XYZ ya, kalau mau dirubah nanti langsung saja dirubah dari sini ya. Saya tutup dulu aja yang satunya. Kita rubah dari sini ya. Kita rubah ABC misalnya, ABC seperti itu ya. Oke. Sehingga nanti ya termasuk autornya misalnya saya rubah menjadi Priyadi ASD ya, ASD ya. Sehingga nanti keterangan di alamat webnya nanti juga akan berubah ya. Nah, nanti akan berubah ABC. Selanjutnya kita masuk ke sistem ya. Nah, tadi otomatis masuk ke sistem karena sebelumnya saya sudah pernah login ya. Jadi semestinya waktu pertama kali kita berkunjung ya di bagian indeks PHP ini ya, seperti ini ya. Kita ketika masuk ke sistem semestinya langsung diarahkan ke halaman ini ya, SPK Kemensos MFEP, ke halaman login ya. Untuk user yang pertama ya, ini adalah user admin ya, Priyadi admin ya, dengan passwordnya bawaannya adalah 1234 ya. Ini nanti sebenarnya juga bisa mendaftar keanggotaan baru ya, tapi ini tidak saya demonstrasikan ya, karena itu tidak merupakan bagian fungsi utama dari sistem ini. Nah, kita kembali ke sini ya, kemudian kita sign in ya. Di bagian admin ya, nanti bisa mengatur data warga ya, data warga ya, misalnya di sini. Saya tambahkan data warga baru ya, misalnya di sini Julianto ya, misalnya seperti itu. Nomor kakaknya ini sesuaikan dengan nomor kakak ya. Kemudian alamat kakaknya misalnya Gelaran Kenteng ya, Bandungan ya, misalnya seperti itu ya. Kemudian bisa kita klik simpan. Sehingga tadi ya nama Julianto bisa kita cek seperti di sini ya, semestinya sudah masuk. Nah, tadi sudah masuk di sini ya. Dengan alamatnya seperti itu. Kalau mau mengedit juga bisa ya. Ini Julianto, misalnya Argo seperti itu ya, kita tambahkan ya. Nanti bisa. Nanti bisa ditambahkan sejumlah data yang diperlukan dalam pengelolaan ini ya. Penerimaan bantuan sosial yang dimaksud ya, Julianto ya tadi sudah tertambahkan ya. Kemudian yang bisa dilakukan lagi oleh admin ya, yaitu menambah program manfaat baru atau bantuan sosial baru ya. Nah, di sini misalnya saya akan menambahkan PKH 2025 semester 1 ya. Oke, kita tambahkan program baru ya. Misalnya di sini PKH 2025 semester 1 ya. Nah, ini tahun programnya 2025 misalnya ya. Kemudian saya klik simpan ya. Kemudian bisa kita cek tadi ya, yang baru saja kita tambahkan ya, 2025 tadi sudah tertambahkan program barunya. Nah, langkah berikutnya sebenarnya nanti ini bisa diedit atau bisa ditentukan kriterianya. Ini bisa diedit ya, 2025 semester 1 misalnya saya kasih keterangan oke, seperti itu ya. Nah, tadi bisa kita cek ya hasilnya ya, 2025 oke ya. Kemudian langkah berikutnya yang perlu dilakukan dalam sistem ini yaitu menambahkan kriteria baru ya. Oke, kita tambahkan kriteria baru ya. Nah, calon penerima bantuan sosial ya, kriterianya biasanya untuk PKH itu kondisi rumah ya, misalnya kondisi atap ya, atap biasanya penilaiannya ya semakin buruk ya, semakin tinggi nilainya. Nah, kemudian ini perlu disetting bobotnya, dan jumlah bobotnya harus 1 ya. Misalnya karena kita nanti akan menetapkan sekitar 4 kriteria ya. Ini contohnya mirip-mirip saja ya. Kondisi di sini misalnya dinding ya, dinding ya. Ini 2 dinding lebih diprioritaskan dalam calon penerima bantuan sosial ya. Kemudian berikutnya misalnya kondisi alas ya. Alas ya.
Misalnya ini yang lebih dominan lagi ya, 4 ya, 4 4 2. Semestinya di sini ada 3 ya. 4 3 5 ya, 5 tambah 4 9. Kemudian satu lagi misalnya kondisi jalan masuk ya. Kita masukkan ya. Seperti ini ya. Kondisi jalan masuk ya. Oke, seperti itu. Setelah jumlahnya 1 ya. Ini saya coba klik simpan. Nah, kalau jumlahnya belum tepat 1 ya, maka nanti tidak bisa disimpan. Misalnya ini saya tambahkan menjadi 45 ya. Nah, di sini jumlah total bobot harus 1. Silakan perbaiki lagi pembobotannya ya. Oleh karena itu ini harus tepat, jumlahnya 1. Kemudian kita klik simpan. Sehingga nanti kalau kita cek di sini ya 2025 ya tadi ya. Kriterianya tidak lagi keterangannya di sini penentuan, tapi bisa diedit ya. Nanti bisa diedit seperti ini ya. Nah, nanti kalau bisa diedit ya. Misalnya di sini saya kasih keterangan update gitu saja ya untuk menunjukkan editingnya ya. Nah, itu nanti bisa ya. Oke, kita cek lagi 2025 tadi ya. Kalau kita edit ya, tadi tambah ada keterangan update ya. Oke, setelah ini kita tentukan kriterianya ya, yang tadi 2025 ya 2025 ya. Kemudian langkah berikutnya kita masuk ke bagian user survey ya. User survey ya, kita masuk ke sini ya. Kita masuk ke sistem ya. Kita masuk user survey-nya, bawaannya ada user Priyadi survey ya, dan passwordnya adalah 1 2 3 4 ya. Nah, setelah kita masuk ke bagian ini, maka bagian surveyor ya bisa memilih kakak mana yang akan dilakukan survei untuk mendapatkan nilai MFEP, sehingga nanti di bagian admin bisa menentukan nilainya, kelayakannya seseorang atau kakak tersebut menerima bantuan PKH atau tidak ya. Kita mulai dari sini ya. Tadi misalnya yang baru saja kita tambahkan adalah Julianto ya. Julianto kita lakukan proses survei ya. Nah, di sini kalau kriterianya belum ditentukan ya, kalau kita lihat PKH 2022 ya, kita lihat di sini ya. PKH 2022 itu kan belum, salah copy ya. Oke, pastikan nanti saya salin ya. Kemudian kita cek di sini ya. Nah, ini kriterianya belum ditentukan dan keterangannya tentukan kriteria, maka surveyor belum bisa melakukan proses survei ya. Ini tidak ada tombol surveinya ya. Tapi kalau yang sudah ditentukan ya, dengan nama Julianto Argo tadi ya, ini bisa diklik proses penilaian PKH 2024 semester 2 ya. Yang 2025, Julianto Argo kita cek ya. 2025 kita cek di sini tadi ya. 2025 ya. Nah, statusnya saat pertama kali dibuat ya, program bantuan sosialnya adalah suspend. Oleh karena itu di bagian surveyor belum bisa melakukan survei karena statusnya di sini suspend. Oleh karena itu kita perlu klik ya bagian ini agar nanti berubah menjadi aktif ya. Setelah aktif nanti akan muncul ya di sini ya, sehingga nanti bisa dilakukan proses survei oleh surveyor ya. Nah, di sini setelah aktif ya bisa kita klik bagian ini proses penilaian PKH ya. Nah, di sini bisa dinilai surveyor akan melakukan kunjungan ke lokasi ya yang disurvei ya, kemudian dilakukan penilaian sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh admin ya. Misalnya kondisi atap dari Julianto Argo ya mendapatkan nilai 5 ya. Ini ya semakin buruk ya. Kemudian ini mendapatkan nilai 6 ya, kemudian ini mendapatkan nilai 8, dan ini kondisi jalan masuk mendapatkan nilai 9 misalnya ya. Setelah selesai penilaiannya ya, dan di sini sudah ditampilkan ya nilai kriteria dibandingkan dengan bobotnya masing-masing ya, nanti didapatkan nilai-nilai ini ya. Nah, nanti langsung dihitung ya di sini. Nah, ini ya. Nilai kriteria 1 ya, bobot evaluasinya mendapatkan nilai 0,40 ya. Ini dikalikan dengan nilai ini ya. Ini kali 5 kali 0,2 hasilnya 1. Kemudian 6 kali 0,3 hasilnya 1,8 dan seterusnya ya. Perhitungannya nanti kurang lebih seperti itu, dan di sini ditampilkan jumlah bobot evaluasinya yaitu 6,9. Setelah selesai kita klik survei ya, simpan surveinya ya. Sehingga tadi kalau kita cek yang Julianto ya, tadi sudah statusnya sudah disurvei satu program ya. Dan kalau kita masuk ke sini ya, di bagian ini ya, PKH 2025 dia statusnya sudah di ini ya, sudah disurvei ya. Nah, ini sebenarnya dia bisa itu ya disurvei
dalam ini ya, program yang lainnya juga. Kita misalnya kita klik di sini ya, kita survei, ini asal saja ya misalnya ya. Oke, misalnya seperti itu ya. Kita klik simpan ya. Kemudian kita cek lagi tadi yang Julianto ya. Nah, tadi ini setelah kita isi ya, nanti berubah menjadi 2 program sudah disurvei dan nanti akan ditentukan oleh admin penerimaannya ya. Kemudian dicontohkan di sini ya, selain tadi Julianto ya, di sini Wagiman ya, kita klik ya, satu program ya. Kemudian yang 2025 ini juga kita lakukan survei ya. Oke, ini kita coba masukkan ya nilai-nilainya ya, seperti ini ya. Kemudian di sini juga sudah dihitung ya bobot evaluasinya ya. Perhitungannya nanti ini ya, nanti sebenarnya nilai dikalikan dengan bobot ya. Kemudian jumlah ini ya, bobot evaluasinya nanti dijumlahkan sehingga nanti menghasilkan angka ini. Itulah ya yang dimaksud dengan metode MFEP ya. Hasilnya nanti kurang lebih seperti ini ya. Tadi antara Wagiman ya dengan Julianto tadi sudah dilakukan survei ya. Nanti tampilannya seperti itu ya. Kemudian ya setelah dilakukan survei ya, maka ya bagian admin ya bisa di sini ya melakukan penentuan penerima ya. Nah, di sini tadi yang akan kita proses ya penentuan penerimanya. Kalau kita lihat tadi ya PKH 2025 semester 1 oke ya. Itu yang sudah disurvei adalah Wagiman dan Julianto. Sehingga nanti di sini jumlah kandidat yang telah disurvei jumlahnya adalah 2. Sementara jumlah kandidat yang telah ditetapkan belum ada karena kita belum menentukan penerimanya. Kemudian kita bisa klik penentuan penerima di bagian admin ya. Nah, di sini sudah diurutkan ya siapa yang mendapatkan ranking tertinggi nilai MFEP-nya. Di sini terlihat ya bahwa Julianto mendapatkan ranking tertinggi. Namun keputusan tetap di tangan admin ya. Nah, nanti admin bisa memutuskan misalnya walaupun ini tertinggi ya nilai MFEP-nya, tetap yang diputuskan misalnya Wagiman atau kalau jumlahnya banyak bisa dipilih ya. Tapi di sini misalnya admin memutuskan sesuai dengan rekomendasi MFEP. Kita klik, kita jadikan sebagai penerima ya. Kemudian dari sini ya kita juga bisa melihat laporan ya adminnya ya. Bisa berdasarkan program ya. Jadi tadi kalau yang 2025 ya jumlah kandidat yang telah disurvei jumlahnya 2, yang telah ditetapkan 1 dan bisa dilihat laporan programnya ya. Nah, di sini ya laporan programnya tadi ya daftar penerima program ya 2025 tadi adalah Julianto, ini yang sudah ditetapkan. Sementara kandidat yang telah disurvei tadi ada 2. Jadi laporannya nanti bentuknya seperti itu ya. Kemudian ya admin bisa kembali ke penentuan penerima ini lagi ya. Dan bisa dilihat di sini ya penentuan penerima ya, di laporan penerima ini ya, selain bisa dilihat berdasarkan program, juga bisa dilihat berdasarkan KK. Jadi KK tertentu bisa saja menerima lebih dari 2 program. Oleh karena itu ini menjadi pertimbangan admin ya. Walaupun sudah nilainya tertinggi tadi di sini ya, penentuan penerima di sini ya, misalnya Julianto ya. Kalau dia sudah menerima lebih dari 1 program ya, maka ini tidak diprioritaskan lagi dan ini bukan bagian dari perhitungan MFEP dalam sistem ini ya. Ini merupakan intuisi dari adminnya ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, misalnya tadi ya Wagio Bagio ya, atau ini ya Wagimin di sini sudah disurvei 2 dan juga sudah menerima 2 ya. Kita lihat di sini Wagimin sudah menerima 2 program yaitu PKH 2021 semester 1 dan 1 2 ya. Oleh karena itu nanti bisa saja dia tidak diprioritaskan lagi ya. Kita kembali ke laporan ya. Pelaporan berdasarkan KK. Sementara Julianto kalau kita lihat tadi ya, kita cari di sini ya. Juli. Nah, di sini kita lihat ya untuk yang Julianto ya. Nah, ini misalnya berdasarkan KK yang Julianto ya. Julianto bisa kita lihat ya, dia sudah disurvei 2 ya. 2 program maksudnya, tapi yang ditetapkan hanya 1 saja dan bisa ditampilkan detailnya di sini ya. Dia disurvei satunya tadi adalah PKH 2024 semester 2, tapi di sini ada sedikit error ya. Tidak bisa menampilkan ini ya, daftar program yang telah disurvei. Nah, tadi semestinya di sini ada nama programnya, tapi untuk yang penambahan baru tadi ya sudah tertambahkan ya. Ini kita coba yang kita survei ya, misalnya yang 2024 ya. Oke, kita simpan di sini ya.
Kemudian kita lihat hasilnya di sini ya, di laporannya. Nah, versi yang sudah diperbaiki nanti kurang lebih seperti ini ya. Ini yang sudah ditetapkan ya dari Julianto Argo ya. Sementara ini adalah yang sudah disurvei. Jadi nanti yang sudah ditetapkan dia menerima PKH 2025 semester 1 oke. Sementara yang sudah disurvei PKH 2024 semester 1 oke, sudah disurvei juga. Tapi di sini dia bukan sebagai penerima program ya. Nah, di sini kebetulan untuk nilai MFEP-nya sama ya, mungkin bisa kita modifikasi ya agar nilai MFEP-nya berbeda ya dari dua survei dari Julianto Argo ya. Yang satunya yang semester 4 ini coba kita rubah nilainya ya, tidak lagi biar 6,9 ya misalnya. Ini kita rubah menjadi 9 ya, sehingga nanti 7,9 hasilnya ya. Oke, sehingga nanti di sini kita cek ya hasilnya apakah masih sama ya. Nah, ini sudah berbeda ya. Ini nilainya 7,9 ya. Tapi dia tidak menerima, sementara yang 6,9 dia menerima ya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Sistem pendukung keputusan menggunakan metode MFEP dengan studi kasus seleksi penerima bantuan sosial dari Kementerian Sosial. Demikian penjelasan ini, mudah-mudahan dipahami dan bermanfaat.